Sebenarnya padahal warung itu diciptakan untuk tenannya saling berkompetisi ya. Tapi kan kita bisa berencana, tapi kan ya Tuhan yang juga, berkehendak gitu. Iya. Harusnya berkompetisi malah akhirnya melahirkan kolaborasi. Iya, kompetisi jadi bestie. Kayak Hari itu hari walking tour pertamanya kami, kuliner walking tour pertama kami si Telusur Rasa ini adalah hari dimana kami di Jejak Rasa yakin bahwa apa yang kami jalani itu adalah sesuatu yang bisa memberikan manfaat. kami itu mengemas cerita kami ke dalam sebuah program. Jadi memang visi misinya Jejak Rasa itu mengenalkan, menceritakan, melestarikan gastronomi Indonesia dengan berbagai macam medium. Oke guys, welcome back to BTS, Behind the Sisters, because every woman always has a great story. Kali ini, kakak udah tepuk tangan duluan, jadi malu. Kali ini kita ada narasumber baru nih guys, 2 orang loh langsung. Kenalin dulu dong kakak-kakak, mau dari yang mana dulu nih? Dari cap cip dulu. Mau dari mana? Terserah kakak aja. Oke, teman-teman salam kenal semuanya. Aku Tanya, aku dari Jejak Rasa. Oke, Kak Tanya. Ya. Lucu ya namanya, jujur Li. Aku pengen ngomong itu dari tadi. Lanjut Kak. Oke, halo semuanya, namaku Tanti. Cuman biasanya teman-teman di Jejak Rasa manggil aku Bunti. Bunti. Kenapa Kak namanya? Sebenarnya itu nama dari ponakan. Kan aku kan dipanggil Ibu Tanti. Kan aku punya ponakan dari SMP. Jadi kayak masa masih SMP dipanggil ibu sih gitu. Bunti aja deh gitu. Karena teman-teman kantor jadi nular semuanya Bunti. Bunti. Malah kalau Tanti kayak gak ada yang tahu gitu loh. Jadi kalau Bunti, Tanti yang mana, kalau Bunti baru langsung, oh yang itu gitu. Udah langsung tahu ya, oh ini orangnya, soalnya beda sendiri. Tapi Kak, aku penasaran. Aku boleh nanya nggak? Ini agak di luar sih. Nama lengkap Kakak Tanya. Oke, Tanya Intan. Tanya Intan. Kok lucu? Tanya Intan, jadi mau tanya siapa? Iya, Tanya Intan. Kita bersama Kak Tanya, bukan bertanya tapi namanya emang Tanya. Lucu banget. Yang satu Bunti, Kak Bunti. Oke, sebelum aku mulai, ini kita pengenalan dulu ya. Ceritain dong background kakak sebelumnya. Terserah mau mulai dari yang mana dulu nih. Oke, mungkin aku mulai duluan ya. Ya. Jadi aku menempuh kuliah itu di Jogja. Jadi sebenarnya aku bukan orang Jogja. Papaku Madiun, mamaku Bandung. Tapi aku lahir dan besar di Jambi. Tapi akhirnya memutuskan kuliah di Jogja di jurusan Geografi dari Ilmu Lingkungan gitu. Nah, tapi akhirnya sekarang sih karena memang dulu aku kalau stres kuliah itu biasanya stress release-nya adalah explore makanan, kulineran. Kalau teman-teman mungkin ke perpus, kalau aku ke perpus makin mumet kayaknya gitu. Iya ya. Aku sering mampir ke warung mana atau jajan apa aja deh yang kira-kira bikin aku kabita gitu. Terus dan akhirnya itu jadi habit yang aku butuh kalau udah lagi bad mood sedikit, aku butuh keliling cari kuliner, dan itu bisa siang itu bisa ke 2 sampai 3 tempat. Jadi bisa lanjut terus gitu, dan itu akhirnya membentuk Tanya yang ternyata hobi untuk mengulik kuliner gitu sih. Lucu ya, Tanya yang suka bertanya. Kalau Kak Bunti sendiri kayak gimana? Aku tuh sebenarnya asal dari Jakarta. Oh, Jadi aku di Jakarta sampai lulus S1. Dulu aku background S1-nya antropologi gitu. Jadi belajar tentang budaya-budaya gitu. pas banget. Terus pengen tinggal di Jogja tapi nggak mau cuman dapat gaji UMR, jadi berpikir gimana ya caranya gitu. S2 aja kali ya gitu. Akhirnya emang kebetulan akhirnya keterima S2 di sini pariwisata gitu. Jadi mungkin itu juga yang akhirnya jadi trigger untuk bisa bikin yang nanti akan kita omongin ini. Itu lah dia. Iya, dan kebetulan emang dari keluarga juga sering ngajakin. Jadi kalau di keluarga aku tuh lumayan culture jalan-jalan dan makan itu lumayan diglorifikasi ya gitu. Jadi emang dari kecil biasa diajakin jalan-jalan, bisa diajakin makan-makan, dan makan-makannya bukan kayak makan-makan yang fancy atau gimana, kayak ayo kita ke pasar, kita lihat di sana ada apa gitu. Iya, keren ya. Kok bisa? Pertanyaan ini nih. Kakak dari Jambi, terus ke Jogja kuliah di sini. Kuliahnya di Jogja. Iya. Kakak juga kuliahnya di Jogja. Iya. Satu angkatan.
Ternyata satu angkatan. Ternyata satu angkatan. Satu angkatan. Tapi Ternyata? tapi kan aku kan mulainya S2 di sini kan. Gitu. Jadi katanya kan S1 gitu. Tapi kita S1 satu angkatan. Satu angkatan. Oh, gitu. Ternyata. Pertanyaan aku selanjutnya, kenal dari mana? Nah, Benar. gitu. Bener-bener ini apa ya kita bilangnya, kalau aku mau mengambil point of view lebih positif, ini tuh pertemuan karena COVID. Oke. Ya, Jadi kita COVID produk membawa berkah. Jadi silaturahmi ini terjalin karena COVID gitu. Jadi aku dulunya punya bisnis, jadi setelah lulus kuliah aku bikin bisnis di Jogja. Aku udah pindah juga ke Jogja, akhirnya satu keluarga. Terus tapi anaknya nggak ngerti bisnis awalnya, nggak punya, cuman ya udah modal nekat aja sama restu orang tuanya gitu aja cukup rasanya ya gitu. Ternyata kan saat kita bangun bisnis tuh ada aja tuh seninya dan ada aja ini ya obstacle-nya dan lain-lain yang ternyata itu butuh didesain, butuh dipersiapkan gitu. Dan saat COVID, bisnisku meredup gitu. Dan aku akhirnya gulung tikar lah, dibilangnya gulung tikar. Terpaksa harus gulung tikar karena kalau dilanjutin itu sebenarnya udah nggak sehat gitu. Jadi ya udah akhirnya ada suatu akun yang aku follow di Instagram itu mencari partner untuk mengelola usaha kulinernya gitu. Oh, gitu. Dan akhirnya ternyata mereka butuh beberapa orang untuk menghandle itu. Aku salah satu yang apply di sana dan ternyata ada Bunti yang apply juga dan kita sama-sama terpilih untuk menjadi pengelolanya gitu di warung itu untuk mulai dari handle masakan. Dia lebih ke masak sih kita waktu itu. Kita emang suka. Kita punya signature masing-masing, kita suka bikin masakan dan suka makan juga gitu. Nah ketemunya aku di situ sama Bunti, gak kenal sama sekali awalnya gitu. Terus baru dari kelola warung ya, Iya, aku sebutnya. Itu berapa lama Kak kelola warungnya berarti? 1,5 tahun ya. Wow, 1,5 cukup tahun. lama ya. Dari 2021 pertengahan. Pas COVID lagi. Jadi pas lagi mau PPKM, legit-legitnya. pas PPKM pokoknya pas lagi heboh-hebohnya itu. Yang pembatasan itu, kita mau buka warung. Iya, terus kayak kita berani banget tuh, Si berani ya, banget. buka warung gitu. Terus ya sebenarnya padahal warung itu diciptakan untuk tenannya saling berkompetisi ya. Tapi kan apa namanya, kita bisa berencana, tapi kan ya Tuhan yang juga, berkehendak. gitu. Iya. Harusnya berkompetisi malah akhirnya melahirkan kolaborasi. Iya, kompetisi jadi bestie. Kayak akhirnya tuh nggak seiring berjalannya waktu tuh karena COVID itu juga bikin customernya, ya kan karena pembatasan nggak ada customer, kita malah ya udah sering cerita, ada waktu sering malah ngabisin waktu tuh lebih banyak bareng, explore lebih dalam. Aku akhirnya lebih kenal Bunti. Oh, Bunti tuh ternyata suka gini-gini, suka masak ini, dan kalau masak ini enak banget. Terus punya cerita yang aku nggak tahu karena dia punya background keluarga juga yang perjalanan kulinernya juga cukup luas gitu. Dan ternyata kita kayak ya udah makin bikin pengen explore bareng sih. Oh gitu. Jadi berarti ceritanya itu satu warung berarti yang handle berapa orang? 4 ya. Jadi mungkin gambaran gampangnya tuh seperti food court. Gitu. Cuman kalau customer datang itu tidak akan merasakan experience food court karena food court biasanya kan kayak kita harus benar-benar datang ke tenannya kan. Iya. Nah kalau ini tuh di dalam menunya tuh dia nggak tahu siapa yang punya siapa. Oh. Gitu. Jadi itu benar-benar kayak emang sebenarnya habit bukan habit ya apa ya. Yang mau diciptakan adalah ya itu sebenarnya kompetisi antar si tenan itu gitu. Cuman dibalik lagi karena memang Tuhan yang punya kuasa ya gitu malah. Akhirnya kan kosong melompong, tapi nggak tahu kenapa kita dulu semangat aja ya. Semangatnya adalah besok kita mau masak apa ya? Oh gitu. Jadi kita udah kayak ngomonginnya bukan menu warung, karena menu warung udah set ya. Jadi kayak Terus kesedihan bareng lah itu. udah kita itu udah buat ngehibur diri, besok menu makan siangnya apa, sorenya makan apa gitu. Itu jadi semangat untuk datang ke warung sih. Gitu. Lucu banget. Jadi kalau Kak Karen juga nanti datang ke warung itu nggak akan tahu kalau ternyata di warung itu tuh ada kompetisi di belakangnya gitu. Oh gitu. Terus lahirlah sebuah anak ya, aku sebutnya anak ya. Siapa nih yang mau kenalin anaknya nih? Bunti mungkin boleh. Bunti, Boleh, ayo boleh. kakak. Iya, jadi dari yang tadinya kami berbagai jenis bendera ini gitu, mungkin kalau dibilang merger bukan merger karena memang akhirnya kami melahirkan bendera baru gitu, namanya Jejak Rasa gitu.
Terus waktu itu juga kita lumayan mencari ilham dapat namanya ini agak susah nih gitu. Kayak bener-bener kayak anak beneran harus dipikir nih namanya apa gitu. Memang awalnya si Jejak Rasa ini balik lagi kami hanya jualan makanan gitu. Tapi ternyata setelah melewati mungkin hampir setahun ya waktu itu kita menyadari ada potensi-potensi lain gitu. Kan COVID nggak langsung tiba-tiba hilang tuh, gitu. Jadi kita juga waktu itu warung juga nggak langsung rame. Nah, in between itu kita sering jalan-jalan, gitu. Sering jalan-jalan. Mungkin jangan ngebayangin kayak jalan-jalan yang gimana banget gitu, enggak ya, gitu kayak kita cobain yuk jajanan baru di sini gitu, atau bukan baru sih, kayaknya di situ ada pepes enak deh, yuk kita kesana yuk gitu. Di situ kayaknya ada ibu-ibu yang jualan di dapurnya gitu, lucu ya gitu, kita bisa makan di dapur orang gitu kan. Nah, dan emang kayak agak-agak gila-gila validasi ya, kita suka story-story gitu kan, gitu, suka story-story. Terus kebetulan juga kita bertiga gitu, kita awalnya mengajarin ini bertiga, tuh kayak bener-bener setiap story tuh bisa kayak story-nya Al-Karin tuh loh. Oke. Titik ya. Berjawaban. Berjawaban. Nah, tapi yang kita nggak duga adalah kita pikir itu akan spam kan. Ternyata orang-orang tuh nungguin gitu. Nah, sampai akhirnya mereka menyebut kami ini yang pergi-pergi ini dari Jejak Rasa itu adalah Sri Kandi. Cewek semua soalnya. Karena cewek semua kan, jadi Sri Kandi Rasa. Sri Kandi Rasa. Karena biasanya kadang-kadang kita juga pakai akun Jejak Rasa juga nih gitu. Terus setelah itu kita ngeliat, oh ini ada potensi nggak ya? Karena ada beberapa orang kayak mau dong ikut gitu. Kok kalian bisa sih masuk dapurnya si warung ini gitu? Kok kalian bisa sih nemu apa di pasar gitu? Mau dong kita bikin gitu. Ya udah akhirnya waktu itu pertengahan 2022 ya gitu kita duduk bareng untuk kita coba sekitar 2-3 bulan itu membuat perencanaan bisnis gitu. Terus ketemu nih kayaknya emang core-nya itu adalah kita dulu bingung namanya apa gitu. Oh ternyata namanya itu gastronomi gitu. Jadi kita sama ini kan taunya kulineran gitu iya, kan. aku juga taunya kuliner. Nah ternyata itu tuh ada namanya adalah gastronomi gitu. Jadi kuliner itu bagian dari si gastronomi gitu. Dan yang uniknya dari cerita kami itu biasanya kalau kita tulis di story itu, kalau teman-teman mungkin kalau makan di suatu tempat hanya ceritain, oh itu makanannya apa, harganya berapa, mungkin udah rasanya gimana, enak atau enggak. Sementara enak atau enggak itu kan subjektif banget ya gitu. Jadi akhirnya kami tuh memang suka ceritain tuh lebih luas gitu, kayak ibu ini dapetin bahan ini dari mana, terus dia pakai teknik memasak tuh apa, terus uniknya tuh gimana tuh di dapur ini, kondisi dapurnya, terus alat masaknya, bahkan gimana beliau melanjutkan bisnisnya sampai mungkin bisa sampai sekarang eksis kayak gitu. Nah cerita-cerita itu kayak lebih luas, lebih lengkap kayak gitu, dan emang fokusnya lebih ke sejarah gimana makanan ini lahir dan warung ini tuh ada gitu. Jadi emang kita bukan cuma review makanannya doang gitu, dan memang itu kayak udah jadi satu kesatuan, pasti ada si embel-embel itu, dan ternyata tuh dinikmati sama teman-teman si storytelling tentang makanan itu. Dan akhirnya kita baru tahu, oh ternyata cerita yang dengan membahas secara lebih luas ini tuh gastronomi kayak gitu. Jadi kita pun juga kayak setelah punya DDR itu bisa membedakan antara kuliner dan gastronomi gitu. Oh kalau kuliner tuh ternyata ya barangnya, makanannya gitu. Tapi kalau gastronomi itu lebih ke secara culture, secara sejarah, seninya gitu, ya gitulah. Ya udah, terus akhirnya kita udah tahu core-nya apa gitu, terus kita tapi waktu itu belum tahu nih kita mau jualan apa ya gitu. Mungkin kita suka cerita nih, tapi kita jualan apa ya gitu. Dan itu juga karena kita cewek-cewek ya, rumpi gitu kan, jadi kita emang suka cerita gitu. Terus apa yang dijual? Nah waktu itu kita pun akhirnya bisa melahirkan produk kebanggaan kami ini gitu. Itu juga karena kita lagi jalan-jalan gitu. Jadi kita waktu itu jalan-jalan ke Bandung, terus salah satu teman kami tuh nanya ke kita, Tan Bun, aku mau ikut walking tour nih gitu. Kalian mau ikut nggak? Kita masih skeptis gitu kan. Ngapain sih jalan kaki? Oh iya. Kan kayak capek, panas, apalah gitu. Oh yaudah kita bisa ya gitu. Jadi teman kita ikut walking tour, aku sama tanya jajan. Tapi akhirnya basicnya jalan juga ya. Jalan-jalan. Tapi kita beda. Kita mau cari warung-warung aja deh gitu. Sambil nungguin kamu gitu. Dia walking tour, terus habis itu kita ketemu lagi kan, terus ngobrol, terus
ada satu cerita yang itu lumayan triggering buat kita ketika teman kita bilang, iya tadi kita tuh mampir loh ke satu pasar, terus diajak muter-muter, terus ya udah mampir ke tenannya, terus kita jajan. Terus kita mikir, hah, berarti ini harusnya cukup apa ya? Bisa diaplikasikan nih di jejak rasa gitu, karena kan memang sebenarnya yang mau kita jual adalah cerita, gitu, bukan cuman makanannya doang kan. Kayaknya walking tour ini cocok, gitu, adalah medium yang cocok karena memang apalagi kayaknya ini mungkin agak pede banget ya kayak ngomongnya. Kayaknya walking tour yang menawarkan cerita tentang makanan itu mungkin hampir belum ada di Jogja lah minimal gitu. Kebanyakan ngomongin soal sejarah, arsitek gitu kan, arsitektur segala macam. Nah, kalau kayak khusus tentang makanan, aku mungkin bisa cukup percaya diri di saat itu belum ada gitu di Jogja. Jadi akhirnya kita coba deh, kita ramu. Mungkin risetnya sekitar sebulanan kali ya, sebulanan gitu, dan kita ngambil tempat yang paling aman dalam tanda kutip gitu. Kita waktu itu destinasi pertama kita tuh di Kota Gede gitu, karena ya udah itu makanannya kita tahu jelas pasti itu ada yang bisa dikulik di situ. Ya udah, terus kita coba bikin itu di awal 2023 ya, Januari 2023. Jadi dari 2022 akhir. Itu jadi prototipe-nya Telusur Rasa. Ya walaupun mungkin sangat berbeda jauh ya dengan yang sekarang gitu, tapi itu salah satu hal hari walking tour pertamanya kami, kuliner walking tour pertama kami si Telusur Rasa ini adalah hari dimana kami di Jejak Rasa yakin bahwa apa yang kami jalani itu adalah sesuatu yang bisa memberikan manfaat gitu. Karena feedback dari audiens juga bagus. Jadi ketika feedbacknya bagus ya udah jadi keyakinan jadi kita keyakinan. gitu. Tapi aku salut banget sih karena pada dasarnya tuh cuman aku bisa bilang ya, basicnya adalah suka bercerita. Terlebih lagi yang aku lihat, kenapa orang-orang nungguin banget, karena waktu itu lagi PPKM kan Kak. Satu iya PPKM, kedua nggak bisa kemana-mana. Tapi story kakak jalan-jalan, makanya ditungguin. Mungkin ya, meskipun gabut ya. Iya, meskipun mau titik-titik kayak Karin pun juga pasti dilihat. Ih, enak ya mereka kesini, kapan aku kesini ya gitu. Terus tapi aku penasaran sih Kak, satu hal yang benar-benar pencetus nih sampai ada jejak rasa ini siapa? Yang kayak, ini kayaknya bisa deh kita jadiin bisnis nih gitu. Ayo bisnis bareng gitu. Kebetulan itu ada orang ketiga, jadi orang ketiga itu orang ketiga di luar kami yang melihat ini secara bisnis gitu. Bahkan yang melihat bahwa kami ini pengen ikut kalian jalan-jalan, awalnya seperti itu. Dan kan kalau kami kayak minder gitu kalau jalan-jalan, kita harus mempersiapkan sedemikian rupa jangan sampai misalnya Kairin mau ikut kecewa dengan trip ini nanti gitu. Kita kan lebih pressure. Nah itu bisa didesain, bisa diperhitungkan. Jadi akhirnya kami belajar dengan mentor kami untuk mendesain bisnis ini. Jadi kalau dari secara bisnis itu dipantik sama mentor kami, tapi produknya apa aja itu kami bertiga sih yang ngerangkul. Keren banget. Jadi, akhirnya si blueprint ini memang hasil penggabungan dan penyesuaian dari apa yang aku ingin, Bunti ingin, Almas ingin, dan potensi kedepannya itu benar-benar dibantu sama mentor kita bikin yang itu lebih realistis dan secara bisnis juga itu mungkin bisa profit juga menguntungkan untuk jalanin gitu, dan sesuai juga dengan value yang ingin kami bawa gitu. Jadi akhirnya kolaborasi tadi dengan mentor kami itu jadilah Jejak Rasa. Jadi Jejak Rasa juga nggak akan lahir kalau kami nggak ketemu sama mentor kami. Iya sih gitu. Benar. Dan satu hal yang aku pengen nanya, aku penasaran sejak awal aku dapat brief. Oh, betul. Aku sekali tadi nggak nanya Kak. Takut. Aku penasaran dengan namanya Jejak Rasa. Kenapa milihnya bahasa Jawa banget kan? Kan kalau misal bahasa ejaan lama. Ejaan lama. Kalau yang baru kan jejak biasa, tapi ini ada D-nya jejak gitu. Oke. Kenapa Kak? Kenapa pakai ejaan lama? Aku penasaran itu sih. Nggak ada jawaban yang segitu filosofisnya sih. Iya. Kalau misalkan kenapa ejaan lama, karena kalau kita pakai yang jejaknya disambung dan ejaan sekarang itu tuh sudah ada di judul film. Gitu. Jadi sebenarnya cuma menghindari kesamaan aja gitu. Makanya kita pakai ejaan lama.
Dan kita kan menyebut diri kami kan DDR ya, disingkat ya, DDR Oh, gitu. iya. Itu awalnya cuma karena bercandaan, mungkin aku nggak tahu apakah Gen Z relate ya. Ada dulu di Time Zone tuh namanya Dance Dance Revolution. Mas ya ada kak. Ya, paham ada paham ya. masih ada Jadi sekarang. kayak kita sebetulnya DDR aja deh, kayak karena nostalgia zaman kita kecil gitu aja sih. Cuman memang kalau memilih nama Jejak Rasa, mungkin aku bisa jawab gitu karena ya balik lagi. Mungkin kalau inget dulu ada program namanya Jejak Petualang, Iya. ya kan, suka jalan-jalan gitu. Tapi kan ini spesifik ya, ngomongin makanan Rasa. gitu. Nah, tapi balik lagi kalau kita mau cari filosofinya, ini rasa yang mau kita hadirkan di experience DDR. Mungkin kalau orang lihat Jakarta pasti udah kebayang ini pasti tentang kuliner gitu. Cuman kita mau ngasih experience lebih bahwa ini bener-bener bukan hanya tentang enak atau nggak enak, tapi rasa yang di sini gitu, yang rasa yang terpenuhi ya, fulfill itu tuh bisa akan didapatkan oleh teman-teman yang ikut sama experience kita gitu sih. Kayak kami melihat bahwa sebisa mungkin teman-teman yang ikut sama experience di Jejak Rasa itu dapat si 5 panca inderanya itu benar-benar termanjakan. Iya. Bisa kita datang ke rumah produksi makanan, dari nyicipin itu mungkin ada rasanya, terus gimana mereka mendengar alat-alat masak itu dipakai, terus aromanya, terus mata ngeliat prosesnya. Jadi kita mengusahakan bahwa semua rasa itu benar-benar akhirnya bisa terisi Iya. gitu dengan cerita yang emang sudah dikemas gitu, dan ternyata akan jauh lebih berkesan gitu. Jadi emang rasa di sini bukan hanya dari makanannya doang, bukan hanya dari enak nggak enak atau sebatas kulinernya, tapi emang tadi baik tempatnya, destinasinya, interaksinya, apa yang dilakukan di sana gitu, itu semoga bisa jadi rasa yang dirasain sama teman-teman ini. Bukan cuma taste ya, tapi Iya. feel Iya juga benar-benar. gitu. Karena ini jujur ini sebuah bisnis yang aku benar-benar baru tahu. Aku benar-benar baru tahu spesifiknya karena kalau aku nggak bertanya tadi kita ngobrol di bawah ya cukup lama ya Wak ya. Itu tuh aku nggak ngerti apa sih maksudnya yang dijual. Karena karena aku kan kalau dari apa ya, aku bisa bilang mungkin aku dari orang awam yang kayak emang ada ya bisnis kayak gini, emang eksis gitu. Iya. Dan ternyata ada. Apalagi kalau aku bisa bilang ya, anak-anak zaman sekarang, Gen Z zaman sekarang itu sangat mengutamakan value. Kalau kamu nggak kasih mereka value, apa Nggak sih? laku. Iya, nggak laku. Dan ternyata dapet nih aku bisa bilang kalau misal orang awam mungkin bilangnya kulineran, tapi dapat value-nya. Aku dapat experience yang aku nggak bisa beli di orang lain, atau kalau misal aku pergi sendiri pun aku nggak bakal dapat experience ini. Itu yang kulihat dari Jejak Rasa. Dan pertanyaan aku adalah, aku jujur ini nggak ada di skrip ya Wak ya, tapi aku penasaran, Jejak Rasa itu aku bisa bilang jualannya apa aja sih nanti? Oke. Jadi sebenarnya tadi yang udah kita bahas dari tadi cerita gitu tentang rasa gitu. Akhirnya kami di semua program kami itu mengemas cerita kami ke dalam sebuah program. Jadi memang visi misinya Jejak Rasa itu mengenalkan, menceritakan, melestarikan gastronomi Indonesia dengan berbagai macam medium. Salah satunya kita punya unit bisnis itu ada Kelana Rasa, itu di gastronomi wisata lah gitu. Jadi lebih ngasih experience lewat tadi walking tour, dining experience, cooking experience gitu. Lalu kita ada juga itu yang lebih fun. Jadi kalau kita kemas ada yang lebih fun, ada yang lebih serius. Gitu. Kita punya kelas-kelas pendampingan, kita pendampingan kelas storytelling, karena ternyata itu berjalan waktu sih. Nah, banyak teman-teman yang tertarik pengen bisa bercerita seperti Sri Kandi cenah gitu. Jadi kayak bisa kayak gini. Awalnya kita cuma bikin sesi-sesi yang yaudah awal-awal tuh kayak yaudah kumpul bareng, kita sharing aja tentang storytelling gastronomi gitu. Ternyata antusiasmenya cukup tinggi, dan karena kita masih batasin orangnya, ternyata yaudah akhirnya kita bikin reguler programnya gitu. Jadi ada kelas storytelling, terus ada beberapa kelas terkait juga lanjutan dari storytelling, terus sama kita juga mendampingin beberapa kelompok masyarakat UMKM atau kelompok binaan yang bergerak di pengolahan pangan lokal gitu, bahan pangan lokal.
Itu nama unit bisnisnya Ruang Rasa. Yang Ruang Ruang Rasa tuh Rasa. lebih Serius serius ya? lah, lebih. Oh, yang serius yang ruang rasa nih. Karena kelas-kelasnya gitu emang dia ya kita ada silabusnya, ada sesi-sesinya gitu. Tapi kalau Sesi yang teori, sesi prakteknya, ada prakteknya. workshopnya gitu. Tapi kalau yang lebih fun, walaupun tetap semua itu adalah Ada edukasinya. edukasinya semuanya. Cuman memang ini dikemas lebih fun, itu di Kelana Rasa gitu. Si produknya. Aku boleh nanya price list nggak, Kak? Mungkin teman-teman juga ada yang penasaran ya. Iya, aku Nah, penasaran. bisa di email ya kak. Iya. Tapi kalau misalnya harga deh dari kakak gitu. Soalnya aku ini benar-benar kayak wah, bisnis yang aku nggak tahu sama sekali ternyata ada dan ternyata berjalan dengan baik sampai sekarang gitu. Prosesnya kira-kira range harga Untuk yang Kita punya tiga. dua skema. Dua Jadi skema. gini, mungkin kalau yang teman-teman lebih dekat itu yang si Kelana Rasa, karena ngasih Kelana Rasa, experience iya. tadi, kita punya sebenarnya ada dua skema. Yang paling sering kita buka itu adalah yang open trip. Nah, open trip itu kita pay as you wish. Oh, Jadi itu mereka akan setelah di penghujung experience-nya berakhir, kita akan memberikan barcode apresiasi gitu untuk teman-teman. Silakan memberikan apresiasi sesuai dengan rasa yang mereka rasain gitu. dan kali ya mungkin sedikit aku juga mengedukasi teman-teman terkait PSUIS gitu. Sebenarnya PSUIS itu bukan bayar seikhlasnya, Iya. gitu. Jadi PSUIS itu adalah menurut kamu ini pantasnya dihargai berapa, gitu. Karena kan memang kemampuan orang pasti akan berbeda-beda gitu. Tapi kan kalau dia sudah mengerti bahwa ini tuh ada risetnya loh, ini tuh nggak cuman sekedar jalan-jalan loh, Iya. gitu. Nah itu biasanya kalau sudah memahami konsepsi PSUIS itu biasanya akan lebih appreciate gitu. Jadi kalau di kita sih so far ini ya Di range 75.000 kalau PSUIS sampai 100 100.000. ribuan gitu. Cuman akhirnya memang Dikembalikan juga sih kita tidak ada bilang batasan minimalnya gitu, tapi seberjalannya waktu itu kita melihat apresiasi teman-teman juga cukup baik gitu untuk kegiatan ini. Hampir nominalnya tuh nggak ada yang kayak hah gitu aneh gitu nggak? Awal-awal mungkin iya, awal banget tuh bahkan kita pernah di akhirnya 3.000. Padahal tim yang terlibat itu ada 4. Dan padahal dia dapat produk dari sponsor. Itu pernah ada masuk, kan kita baca mutasi gitu ya untuk tetap pembukuan, namanya kita bisnis gitu kan. Oh gitu, sempet shock sedikit. sumpah itu aku bisa bilang lu nggak tahu diri Tapi mah. karena memang mungkin beberapa teman-teman juga nggak tahu sistem PSUIS ini bukan sukarela, tapi memang kita silakan apresiasi ini untuk teman-teman menghargai dan menilai gimana experience ini berjalan dan disiapkan oleh tim Jejak Rasa itu berapa gitu, sesuai dengan yang teman-teman rasakan gitu. Tapi memang ternyata awal itu nominal 10.000, 15.000 itu juga cukup banyak gitu. Tapi ya, Sedih banget apa yang tapi alhamdulillah kayak belakangan Tapi akhirnya kita menyadari sih ternyata memang perlu ada juga edukasi dari kita. Kan awalnya kita ngerasa kayak kok tulisannya PSUIS tapi kita ngasih tahu sih harusnya berapa gitu. Tapi ternyata memang sesimpel bisa jadi mereka tuh nggak tahu maksudnya tuh apa Iya, gitu. benar. kita baru mulai edukasi itu pertengahan tahun kemarin, pertengahan tahun ini kalau dan jadi kayak kita share di story, mungkin sebagai gambaran teman-teman PSUIS itu gimana sih sistem bayarnya. Jadi nanti teman-teman silakan mengapresiasi sesuai dengan tadi yang seperti kita sebutin berapa value yang mungkin teman-teman akan kasih untuk trip yang sudah berjalan dan dipersiapkan oleh Jejak Rasa kayak gitu. Jadi kita ngelihat bahwa akhirnya tumbuh tuh angkanya tuh benar-benar cukup sehat sih saat ini gitu. Tapi memang akhirnya si produk Tulus Rasa Open Trip itu bukan menjadi revenue-nya Jejak Rasa sebenarnya gitu. Jadi kita tidak mengandalkan Tulus Rasa di Open Trip sebagai revenue, tapi kita desain supaya itu jangan sampai dia nombok. Harus secara operasional dia bisa nutup gitu. Nah, namun si Tulus Rasa menjadi pintu gerbangnya Jejak Rasa, bisa mengenalkan dan mungkin bisa kolaborasi sama teman-teman orang-orang ya. brand atau corporate atau komunitas lain untuk berkolaborasi dan menghasilkan revenue yang lebih profit ya gitu, margin yang lebih tebal gitu sih. Minimal banget portofolio di Reels ya. Iya benar, itu minimal banget. Kita dapat gitu sama teman-teman, kita Dapat konten. biasanya tuh selalu habis itu kita post konten, post event gitu kan. Nah itu akhirnya jadi pintu gerbang yang banyak teman-teman approach kita karena ngelihat konten kita di Instagram gitu. Nah tapi kalau memang skema model bisnisnya itu
saat brand masuk, saat corporate ingin didesain customized trip atau komunitas, nah itu kita punya rate yang tentunya nggak pay as you wish gitu, kita sudah ada rate-nya gitu. Dan kalau yang di reguler ini kita memang tidak ngasih kayak jajan gitu, nggak tuh, mereka jajan tuh bayar sendiri semuanya, kita cuma nganterin aja, dan kita juga tidak mewajibkan mereka untuk jajan juga gitu. Jadi kita kayak bilang, oke nih ceritanya kayak gini segala macam, kalau mau jajan monggo, tapi kalau enggak ya nggak apa-apa juga gitu. Namun lucunya, jadi pertama kali kami lahir awal-awal kayak 3 batch, 4 batch pertama itu kita lahir dengan HTM, bukan pay as you wish. Udah HTM. HTM berbayar, dan itu ini pertama kali meletek itu langsung di angka waktu yang pertama kali sih kita bikin 50.000 karena emang itu kayak ibaratnya kayak launching program gitu kan. Tapi selanjutnya itu di 85 sampai 100. Dan di saat teman-teman yang lain, operator yang lain itu bikinnya pay as you wish gitu. Kita cukup confident. Tapi memang ternyata antusiasmenya pernah tinggi banget beberapa batch gitu, tapi di belakang ternyata bisa turun dan cukup tidak bisa tertebak gitu kan. Akhirnya ternyata belum fit nih untuk di Jogja saat ini dengan audiens yang ternyata memang orang yang domisilinya di Jogja, baik yang lagi dari luar Jogja ataupun memang orang Jogja yang belum pernah ekspor gitu. Nah, ternyata skema yang HTM itu cukup sulit dipakai saat ini. Akhirnya kita ganti switch ke pay as you wish. Dan padahal dulu kalau misalnya kita HTM itu 100.000 bayar paling tinggi ya. Harga yang pernah kita taruh itu 100.000 udah dapat semua yang kita icip didatengin itu, akan mereka dapat satu icip-icipan, bahkan makan siang di akhir tuh dapat gitu. Tapi yang ini pay as you wish, mereka tuh bahkan kalau kita lihat-lihat itu jajannya lebih dari 100.000 deh gitu. Jajan tuh banyak banget. Banyak banget. Itu hampir mostly kayak mereka udah siapin. Karena FOMO kan? Iya, gitu. Jadi kayak kita ini padahal kalau misalnya kita yang HTM tuh akan sebenarnya lebih hemat gitu, karena kita sudah bulk, dia udah pesen lah sama orang lokalnya gitu. Kalau ini mereka kayak belinya akhirnya harus 1 pack. Nah biasanya yang 1 pack itu kita bisa pencar menjadi 20 gitu misalnya, itu akan lebih affordable gitu. Nah tapi ternyata mereka lebih enjoy kayak gitu, kayak ngerasa mungkin komitmen di awal tuh kayak orang kita masih susah ya buat berkomitmen maybe gitu. Tapi ternyata pada realisasinya mereka tuh bisa expand lebih besar, jauh lebih besar gitu. Belum lagi si pay as you wish-nya juga gitu. Di total mungkin bisa sekali trip mereka habisin 150.000 lebih gitu ya. Padahal lebih mahal daripada HTM yang kita bikin gitu. Rezeki. Nah, tapi akhirnya rezeki itu warga lokal ya. Buat warga lokal, rezeki di kitanya pun juga sebenarnya jadinya dapetnya lebih gede sih. Ketimbang kalau kita HTM kan kita harus bagi-bagi ke warga lokal gitu. Tapi keren banget. Aku dari cerita kakak, jujur aku merasakan ketulusan. Jujur kawan-kawan ikut. Ya makanya, jadi kayak makanya ya, the power of storytelling aku bisa bilang. Dan dari storytelling itu bisa melihat tujuan yang sebenarnya, tulus enggaknya orang. Ini benar-benar aku mau adding value-nya tuh ini gitu. Ada yang cuma sekedar set, gue dapat banyak gitu. Sampai lupa mau ngomong apa. Karena kayak wow gitu. Terus kalau misalnya kayak yang red biasa kak, itu kan itu yang satu yang pay as you wish kan. Yang biasa kan ada 3 toh. Yang apa namanya? Reguler. Yang reguler. Sama ada yang private sama open trip reguler. Kalau private itu bisa yang grup kecil, misalnya mulai berdua itu bisa mulai dari 350.000. Udah full package all in gitu. Oke, itu nanti package-nya apa aja tuh kak? Kita mirip sih sama Tulus Rasa, kita ajak teman-teman buat berjalan kaki untuk ke destinasi-destinasi yang sudah kita siapkan. Ada yang visit kuliner lokal untuk lihat buatannya, terus main ke pasar tradisional dan kulineran di pasar, terus ada yang ke warung makan lokal atau minuman lokal gitu, terus sama kayak ada situs-situs sejarah juga yang bisa. Jadi kalau orang lain makanan itu bumbu, nah kita tuh tetap ada cerita tentang sejarah dari destinasi itu atau arsitektur dari destinasi yang emang kita lewatin sebagai bumbunya gitu. Nah akhirnya mereka bisa dapat wisata pengalaman kulinernya, terus sejarahnya, terus mulai dari semua yang diisipin tuh udah dapat semua, dan cenderamata juga udah ada cenderamata juga. Enak ya? Gitu, jadi terima beres gitu. Jadi kayaknya kalau misalnya liburan kan sebenarnya banyak ya warga Jabodetabek tuh healingnya ke Jogja sebenarnya. Cuman pas sampai Jogja mereka cuman ke situ-situ aja. Iya betul. Sebenarnya itu juga yang jadi
isu sih. Jadi dulu saat aku ngambil jurusan pariwisata di sini, itu tuh aku membayangkan, wah kayak ntar gue jalan-jalan terus nih pas kuliah nih gitu. Nah ternyata tidak sesederhana itu. Aku lupa nih bahwa di depan kata pariwisata ada kajiannya. Karena aku ambil jurusan kajian pariwisata. Berarti yang aku bahas itu isu-isu pariwisata. Ternyata disitulah aku tahu bahwa banyak banget hal-hal yang tidak baik yang timbul dari pariwisata akibat kemarukannya manusia. Iya. Gitu. Jadi kayak misalkan ada satu, mungkin aku nggak usah sebut tempat kali ya, gitu, ada satu destinasi objek wisata yang mes gitu, dan itu kayak nggak nyedot air sebanyak-banyaknya gitu, dan akhirnya itu berpengaruh pada pengairan, maksudnya akhirnya orang lokal untuk dapat akses air tuh jadi susah gitu. Terus belum lagi sampahnya, belum lagi ina ini itu kayaknya nggak bisa deh kita kayak gini terus gitu. Dan ditambah lagi juga lawannya si mass tourism ini itu kan adalah quality tourism. Kalau misalnya atau wisata minat khusus gitu. Nah biasanya kecenderungannya adalah eksklusif gitu ya. Harganya tidak terjangkau, hanya orang-orang tertentu aja yang bisa menggapai itu gitu. Sementara orang-orang yang sudah punya kesadaran terhadap tidak baiknya wisata massal ini kan juga nggak cuma orang yang punya uang kan gitu. Nah, aku mencobalah menghembuskan isu ini ke teman-teman gitu bahwa coba yuk kita bikin apa ya gitu yang kira-kira kita nggak perlu effort bikin objek wisata apa, harus investasi apa gitu, nggak perlu, yang ada aja di sekitar kita apa. Toh kenyataannya banyak kok beberapa audiensnya Telusur Rasa gitu yang bilang aku tuh tiap hari lewat sini loh, tapi nggak tahu ada di sini. Iya benar. Kayak gitu. Oh ternyata bener kan bahwa kalau kita mau menghidupkan si quality tourism ini nggak harus dengan cara kita bikin objek lagi ya. Objek itu ya sekitar kita aja. Cuman sejujurnya awal kita bikin DDR ini kita nggak kebayang bahwa oh ternyata kekuatan kita di storytelling toh. Itu tuh mungkin baru kita sadari di setahun terakhir ini gitu. Jadi oh ini tuh namanya storytelling ya, yang kita tahu ya kita cuman kayak cerita, ya suka kasih rumpi tahu aja gitu, suka rumpi gitu. Jadi akhirnya karena itulah gitu. Mungkin kalau tadi Kairin sempat ngomong soal ketulusan gitu, ya karena memang itu berangkat dari keresahan kan. Gitu. Jadi masing-masing dari kita punya keresahan, masing-masing dari kita punya pengalaman dan disatukan oleh si makanan ini. Gitu. Jadi kalau ngomong keresahan tuh pernah di saat kita lagi jalan-jalan gitu kayak ada obrolan bahwa kan biasanya mungkin di beberapa tempat saat kita ngulik dapurnya kita nanya-nanya si Mbok yang masak itu terjawab aja semuanya. Tapi ada juga kalanya kayak cerita itu bahkan yang masak tuh mungkin udah di generasi ketiga, dia tuh nggak bisa tahu itu ceritanya gimana sih dulu gitu. Terus kayak ini sekarang aja kita udah nggak dapet ceritanya loh, udah nggak bisa diceritain lagi. Ini kalau 10 tahun lagi ceritanya ini emang hilang atau gimana ya bisa akses cerita ini gitu. Jadi itu salah satu keresahan yang timbul. Kita aja udah susah, jadi kan ya sedih gitu kayak ngerasa zaman sekarang aja mungkin kita nggak bisa dapetin cerita itu lah gimana nanti ke depannya. Jadi kayak terbesit lah bahwa ini kalau misalnya nggak kita yang ceritain, siapa lagi? Ya gitu, nggak kita yang ulik, siapa lagi ya? Karena teman-teman yang lain mungkin fokusnya beda gitu dan nggak ada salahnya juga, tapi kayak kita pengen karena kan memang cerita itu juga udah masuk ke dalam warisan tak benda, juga dalam kuliner itu juga beberapa menjadi tradisi dan budaya dari masyarakat. Even pasar tradisional yang menjadi core-nya Jejak Rasa di Telusur Rasa itu benar-benar menjadi laboratorium yang bisa menggambarkan gimana culture di destinasi itu, di tempat itu, terus gimana masyarakatnya, gimana ekonominya, gimana sejarahnya gitu, baik sejarah masyarakatnya ataupun kulinernya, bahkan mungkin terbentuk destinasi itu. Jadi kayak pasar ini punya magic yang sangat besar gitu, makanya semua destinasi Jejak Rasa itu pasti core-nya adalah pasar tradisional gitu, pasar tradisional. Dan yang tadi Buti sempat bilang, aku tuh rumahnya di sini tapi kayak nggak tahu ada ini. Aku sering banget selalu lihat ini tapi nggak tahu itu yang lagi cukup dar teman-teman kasih respon itu di Lempuyangan. Itu kita punya rute Lempuyangan dan ternyata teman-teman tuh banyak nggak tahu di rute Lempuyangan tuh
di Lempuyang tuh ada ini dan Banyak ternyata yang underestimate sama ada ini di situ gitu. Lempuyangan. Lempuyang kayak dipikir ada cuma stasiun kan sih. Aku juga cuma ngira itu. Dari, kita biasa selalu tanyakan di awal, apa yang teman-teman terbesit di teman-teman saat sampai di Lempuyang? Itu paling banyak pasti jawabnya stasiun. Oke deh, mungkin beberapa ada yang jawab pasar gitu. Sampai kuliner yang emang yang sudah terkenal, terkenal gitu. Tapi ternyata kita emang pengen ngasih experience atau destinasi yang karena kita juga by riset ya gitu. Bukan hanya sekedar yang udah terlalu common gitu, dan kita ingin mengulik bahkan yang itu tuh nggak terekspos gitu. Jadi emang banyak yang terkejut ternyata pas di Lempuyangan itu kayak Aku juga terkejut. ada ini dan di sini ternyata jadi setiap destinasi pun bahkan punya magic yang berbeda, cerita yang berbeda, dan akhirnya tuh peserta kita kan punya 10 rute, itu pengen ngabisin semua rutenya, dan akhirnya kita fasilitasi dengan loyalty program. Jadi kalau mereka sudah bisa menyelesaikan 10 rute, itu akan dapat rewards dari Jejak Rasa gitu. Dan sekarang paling banyak udah 8 yang udah memenuhin stamps-nya gitu. Iya, enak Itu banget. tapi harus beda-beda rutenya gitu. Jadi akhirnya mereka makin, karena kita pertama ngelihatnya mereka yang kayak, kan kita ada feedback form gitu. Kok mereka terus-terusan ikut gitu, ternyata mereka penasaran, dan itu banyak banget yang penasaran, pengen tahu cerita yang di destinasi ini, pengen tahu experience di destinasi ini gitu. Akhirnya kita fasilitasi lah biar makin semangat. karena beda-beda kan, gitu. Jadi dengan loyalty program makin semangat tuh, yang awalnya nggak ada ambisi untuk menyelesaikan, jadi punya Iya, ambisi. karena kayak, wih, kalau aku nggak nyelesain, wah sayang banget nih. Tinggal di Jogja, apalagi buat yang tinggal di Jogja ya. Tinggal di Jogja, nggak nyelesain royalty program, nggak dapat reward pula. Soalnya kayak, jujur Kak, aku yang denger aja kayak, wah kayaknya harus sampai habis gitu. Bisa banget nanti. Bisa banget karena ya. sekali ikut program Jejak Rasa langsung dapat loyalty programnya dari Jejak Rasa. Berarti dapat 1 stem. Iya, stem yang diikutin di titik itu. Gitu. Dan rewards-nya tidak diundi. Jadi saat sudah selesai kan silakan klaim, tapi dalam waktu 1 tahun. Oke. Gitu. Sungguh ditunggu- menarik ya. ditunggu Jujur jadi ini member. benar-benar programnya menarik banget, Aka. Aku nggak pernah dengar ini sama sekali. Oke, ini sebenarnya ya Kak, yang aku tanyain itu baru dari ini 11 pertanyaan, aku ini baru di 2 pertanyaan, jujur Li. Tapi sumpah, karena ini benar-benar kayak, wah buat aku excited banget. Tapi ini oke, kita nanya ke bagian yang mungkin kayak lebih ke ini ya, ke lingkup kerjanya ya. Kalau ini kan kakak berdua nih, kalau Kak tanya bagian apa, Tanti. Kak Tanti, Bunti ya. Bunti aja udah Bunti, akrab. iya. Kalau Bunti bagian apa? Kalau aku lebih ke business development gitu, terus sama handling community. Oh, Gitu. ada community-nya. Tadi ya komite yang mau menyelesaikan misi itu. Iya, namanya kita sebut namanya mereka kerabat rasa. Kerabat rasa. Oke, keren ya. Gitu. Kalau kakak? Kalau aku sekarang managing director-nya kalau di Jejak Rasa, dan program manager. Oh, Gitu. berarti Jadi kita emang program- masih double agent sih. Bunti fokus di BizDev dan community. Aku sebenarnya aku managing 3, managing, operasional sama program. Oh, keren ya Kak. Sungguh ya, ini apalagi sebenarnya dari yang kulihat, karena aku sendiri tinggal di Jogja, tapi aku jujur Kak, sampai sekarang aku pun kayak nggak tahu Godean itu di bagian mana ya, Wak. Aku nggak ngerti. 4 tahun di sini orang nanya tinggal di Godean katanya jauh. Oh iya jauh. Gitu. Itu risetnya berarti cukup mendalam dong. Betul, dan kita tuh beruntung banget ya ada Kota Gede yang tempat pertama kita itu tuh jadi laboratorium frameworknya Jejak Rasa. Prototype Akhirnya prototype itu kita aplikasikan di rute-rute yang baru. Jadi benar-benar kita dapat formula dari Kota Gede itu. Sekarang jauh lebih efektif sih. Bahkan Karena sekarang udah tahu yang apa yang 2 kali riset itu udah bisa. saya udah udah bisa. Gitu. Jadi memang dapetin si frameworknya ini sih akhirnya memang Itu yang mahal Itu yang sebenarnya. mahal. Iya. Dan ini kita alhamdulillah sekarang tuh udah ketemu teman-teman tim Sri Kandi baru. Jadi Sri Kandi baru yang membantu untuk riset dan develop rute-rute baru. Jadi ini beberapa rute-rute baru pun hasil riset dari tim kita yang baru gitu. Dari Sri Kandi Ini baru. pada belum kenal Kak, Sri Kandi itu apa? Oke, mungkin lebih ke ini ya, panggilan. Karena kebetulan banget di DDR tuh nggak tahu kenapa isinya cewek semua. Cewek. Ini bukan by design ya, maksudnya ini kayak lebih by nature gitu ya, gitu. Walaupun sebenarnya kami tidak membatasi diri gitu, nggak apa-apa juga kalau ada cowok yang mau masuk. Kayaknya kan makanan tidak mengenal gender ya, Iya. harusnya ya gitu. Cuman nggak tahu kenapa. Cewek semua. Kenapa disebut Sri Kandi ya karena
kami bercerita, tapi kami juga ngangkat galon, kami juga nyetir, kami juga masak, kami ke pasar gitu. Pokoknya lebih ke Palu Gada sebenarnya. Jadi biar indah kali ya kalau dibilang kalau misalkan Palu Gada kan kayak lucu ya gitu, iya kan kasih nama apa ya. Nah, teman-teman sih akhirnya kayak cocok disebut Sri Kandi gitu. Karena kayak strong banget orang ini. Pas lihat kadang lagi cerita, kadang lagi nyupirnya pun jarak jauh ya, kita bisa lintas daerah gitu. Terus bilang kita ini udah supir aku gitu. Ya skill dasar jadi Sri Kandi Jakarta harus bisa nyetir, angkat galon. All rounder harus. Iya, harus siap segala apa ya bilangnya pos. Iya sih. Pos itu bisa. Tapi kayaknya sungguh menarik ya. Aku melihat kalau kerja di Jejak Rasa itu jalan-jalan terus ya. Akhirnya produknya produknya. Iya, karena produknya goalnya di situ. Karena sekalipun yang kayak misalkan pendampingan UMKM kayak salah satu program kami itu yang di Ruang Tasa tadi, itu kan kebanyakan juga kayak misalkan kelompok wanita tani nih yang kita dampingin atau kelompok tani gitu kan, atau UMKM yang di luar kota Jogja gitu kan. Ya kita harus jalan ke sana, kita harus jalan ke sana dan entah kenapa selalu lokasinya itu di tempat-tempat yang juga cukup eksotis ya, gitu. Jadi Serandaan, di Gosari, gitu, di kayak tempat-tempat yang kok seru ya gitu. Jadi dan itu kan yang kita storyin kan seperti kesannya kita lagi jalan-jalan ya, walaupun sebenarnya kita lagi kerja gitu. Tapi kita sendiri juga enjoy banget, makanya kalau misalkan Bun, besok kita ada kelas di sini. Itu pikirannya bukan hanya bagian sesi kerjanya, pulang dari gimana ya? Riset, biasa Buti tim riset, di dekat situ ada apa aja. Sebelum gitu. situ karena apa ya? Jadi kira-kira kita program selesai jam 3. Kita bisa kesini gitu. Jadi Buti dia bagian Bun itu, bisdev, baik bisnis untuk kerjaan maupun untuk di luar kerjaan. Jalan-jalan beneran gitu. Asik ya, jujur. Gitu. Enak banget. BTW Kak, aku kan melihat nih, karena Jejak Rasa itu apa ya, lebih bahas, aku bisa bilang kayak sejarahnya makanan, sejarahnya warung ini ada, bude ini, mbak ini gitu kan. Sebenarnya dari yang kulihat, aku kayak langsung kayak apa ya, berpikir kayak kan influencer zaman sekarang udah banyak banget ya. Itu menghambat nggak sih Kak? Karena gini, influencer karena banyak banget orang-orang yang apa ya, nge-review makanan gitu, tapi hanya makanan tok, tapi dia nggak sampai ke akar-akarnya. Sebenarnya kalau dibilang menghambat karena itu hal yang berbeda ya yang diceritakan sebenarnya gitu. Bisa di satu sisi akhirnya itu bisa perform dengan caranya masing-masing. Cuman yang kalau aku resahnya di sini, mungkin beberapa teman-teman juga menyadari bahwa banyak influencer. Oh, di sini disclaimer-nya kita bukan influencer ya. Jadinya jadi ini disclaimer bukan influencer. Kita bukan influencer gitu, tapi untungnya mungkin semoga bisa membantu edukasi gitu. Nah, kalau beberapa influencer sekarang tuh di zaman sekarang tiba-tiba influencer tuh banyak banget, tiba-tiba terkenal, dan FYP. tanpa basic apapun atau dia bisa mengkritik segitu dahsyatnya, segitu kritisnya, tapi dia sebenarnya nggak punya, ibaratnya dia nggak punya capability untuk bisa mengomentari, menjudging sampai senegatif apa, bahkan kan biasanya kadang cenderung ke negatif ya. Ininya kayak parah banget, nggak enak, parah banget ya tempatnya, atau lauknya kayak gini doang, harga 20.000 dapat ini. Maksudnya tuh kadang tuh hal itu yang bikin aku rasa influencer sekarang tuh nggak semuanya punya prinsip untuk lebih wise berkomentar. Saking sekarang kayak bebas berkomentar gitu. Akhirnya banyak yang menjatuhkan UMKM-nya atau kulinernya, bahkan sebenarnya kan enak nggak enak, harga itu akhirnya kan kalau lu nggak masuk di marketnya berarti marketnya nggak masuk. Misalnya ada orang jual gado-gado 60.000, tapi ternyata ada sih yang beli dan marketnya ada gitu. Kayak ada yang di Jakarta itu ya, maksudnya ada aja gitu. Tapi kalau mungkin ya berarti kalau misalnya kita jualan gado-gado di Jogja ini, di dekat kos-kosan Jakal 60 apa 50.000, yang bisnisnya nggak ngerti potensi market ya gitu. Akhirnya lebih ke ya mungkin bisa lebih bijak untuk kita sesimpel bukan marketnya atau memang nggak cocok sama selera kita. Tapi mereka lebih terkesan narasinya itu benar-benar menjatuhkan, menyalahkan tanpa melihat kacamatanya lebih point of view-nya dari sisi yang bikin. Padahal sementara kalau dibalik nih,
kamu punya kapasitas apa untuk berkomentar sejahat itu gitu sebenarnya? Apakah kamu sekolah masak kah? Apakah kamu punya basic bisnis yang digital marketing yang oke atau gimana gitu? Nah itu yang aku lihat kayak jadinya nggak apple to apple ya kalau dia bisa berkomentar. Kenapa? Cuman akhirnya ya tuh dibalikin ke masing-masing sih kalau aku. Mungkin kalau Bunti ada tambahan. Kalau pertanyaannya adalah menghambat apa enggak, balik lagi ini ranahnya sudah berbeda gitu. Kalau mereka kan memang ngejual brand lebih ke entertaining sebenarnya ya, Iya sih. gitu, entertaining. Ya walaupun kalau dilihat-lihat DDR ini juga sebenarnya juga mengentertain kan, tapi kita balik lagi tadi keresahannya sama gitu. Banyak banget orang yang bisa dengan mudahnya, bahkan mereka aja mungkin nggak tahu itu bumbunya apa aja gitu. Mereka nggak tahu proses pembuatannya selama apa gitu. Nah, maka kami hadir ketimbang kita sibuk ngomentarin yang orang komentarin makanan, oke deh coba ya kita hadir dan kita juga mengedukasi orang gitu. Jadi kalau di program Tulus Rasa kita tuh di beberapa special editionnya kita ada kegiatan namanya jurnal rasa gitu. Kita mengedukasi bagaimana cara orang mengidentifikasi rasa ketika misalkan dia diminta untuk menjelaskan gitu. Ini tuh rasanya gimana sih? Kita selalu bilang enak atau nggak enak itu bukan rasa, itu namanya preferensi. Rasa itu tuh yang kalau kita belajar di SD itu loh, kalau ada lidah, tuh ada manis, ada pahit, asin, asam. Nah itu rasa gitu. Maka nanti mereka akan kita kasih panduan gitu, rasanya gimana, teksturnya gimana, konsistensinya seperti apa. Terus sensasi apa yang kamu rasakan. Jadi ketika harapannya, walaupun itu sebenarnya seperti kegiatan bersenang-senang aja ya, harapannya tertanam di diri teman-teman yang ikut Tulus Rasa bahwa oh gini tuh caranya mendeskripsikan makanan gitu. Bukan hanya tentang enak, ya ini enak banget, gila gitu. Kayak jadi Bunti bilang enak, bisa jadi kayaknya atau aku nggak suka. Ya bedanya kita sudah Nggak cocok. gimana gitu. Tapi kalau misalkan menurutku ini enak karena aku tuh suka asin loh, dan ini rasanya cenderung ke gurih. Aku nggak suka karena aku nggak terlalu suka manis, misalkan kayak gitu. Itu kan, itu tuh yang coba kita, mungkin bahasa provokatifnya adalah lawan ya, gitu. Kita coba lawan untuk, ya walaupun nggak apple to apple juga sebenarnya, gitu sih. Tapi sungguh ya, aku kayak dari Jejak Rasa diajarin banyak hal sih. Aku yang mendengar cerita aja berasa kayak, wah kalau aku ikut, aku bakal dapat value yang tidak bisa aku beli di orang lain. Salah satunya itu journaling apa tadi ya? Jurnal rasa. Karena pada dasarnya anak-anak zaman sekarang, bukan anak lagi, orang-orang zaman sekarang seperti yang Kak Tanya bilang, itu bebas berpendapat, bebas ngomong apa aja, bebas gitu. konten ya. Iya, demi konten, demi FYP gitu kan. Dan ketika ada jurnal rasa, kalau aku bisa bilang ya, itu pola pikir orang yang ngikut bakal kebentuk sih. Karena itu bakal mengubah pola pikir seseorang, judgement seseorang. Oh keren banget. Hopefully ya. Amin sih, aku yakin semua yang ikut pasti dapat lah. Terus nih Kak, aku mau nanya lagi ya, terus nanya. Gak apa-apa. Ini nih, Jejak Rasa ini sudah dari tahun 2023 dengan skema model bisnis yang sekarang. model bisnis. Tapi officially kayak sebelum bisnis berarti dari tahun 21. 2021. Oh, udah cukup lama ya. Goals Kakak nih di tahun 2025 aja dulu. Aku nggak jauh-jauh. Tahun 2025 aja dulu. Goals Kakak apa? Kalau aku karena sebenarnya ini karena Jejak Rasa ini cewek semua. Seninya memang pelajari teman-teman dan tim gitu. Aku pengen bisa lebih teman-teman lebih solid gitu. Kita saling mengerti satu sama lain karena aku yakin kalau itunya udah terpecahkan gitu, udah crack buat ngerjain project segimana jelimetnya kita udah paham, chemistry-nya udah dapat, akan lebih mudah gitu. Jadi semoga 2025 teman-teman semangatnya terus menyala di Jejak Rasa untuk kita jalan bareng-bareng, belajar bareng, dan berpengalaman bersama, berexperience bareng lewat Jejak Rasa, tumbuh bersama di Jejak Rasa, makin tetap menyala gitu semangatnya gitu. Dan aku pengen semoga nextnya program-program Jejak Rasa juga bukan cuma bisa dirasakan teman-teman di Jogja gitu experience-nya, tapi bisa mulai ke daerah-daerah sekitar gitu, Solo, Semarang, Surabaya, Jakarta, atau ya
go to nasional lah gitu, maksudnya projectnya gitu sih. Amin, doa aku amin kenceng-kenceng. Terima kasih. Kalau Bunti apa nih? Kalau dari Bunti apa nih? Mungkin kalau tadi tanya lebih ke internal DDR gitu ya. Kalau ke aku sih harapannya DDR bisa tembus Jakarta ya. Amin. Gitu, bisa tembus Jakarta karena kebetulan audiens DDR di Jakarta lumayan banyak dan cukup demanding gitu, kayak kapan di Jakarta gitu. Dan karena itu juga kampung halaman. Itu kampung apa kota? Kota halaman. Kota halamanku gitu. Jadi kayak ada banget gitu rasa, karena kan aku tahu ya potensi di sana tuh ada apa aja, di daerah mana ada apa, daerah sebenarnya tuh gaspol gitu. Tapi balik lagi, bener katanya kalau misalkan di internal kami sudah kuat, mungkin akan lebih mudah kita untuk ekspansi kemana-mana gitu. Kalau kota sekitar Jogja pastilah itu jadi target yang paling cepat gitu. Cuman kita nargetin banget sih di 2025 ini kita bisa bikin DDR cabang Jakarta. Amin. Gitu. Karena sungguh Kak, kalau aku pribadi ke Jakarta itu nggak jauh-jauh, ke CP, ke GI. nah, gitu-gitu doang. Karena aku nggak tahu Jakarta nyarinya apa, makanan. Kalau ditanya makanan khas Jakarta apa, nggak tahu. Makan enak di Jakarta apa, nggak tahu. Makanya pengen banget banget. Dan balik lagi secara bisnis kan juga pasti ikan-ikan di Jakarta lebih banyak, lebih gede ya gitu. Jadi supaya bisa, maksudnya bolanya secara bisnis juga bisa jadi lebih besar gitu. Amin, aku doain Amin. supaya nanti kalau aku ke Jakarta nggak perlu repot. Ya kan, ke DDR aja, jejak rasa. Betul. Oh, kita sudah di penghujung ini. Kakak sudah lihat aku udah balik buku. udah tutup buku. Oke Kak, ini terakhir. Ayo promosiin jejak rasa. Oke, jadi mungkin teman-teman yang mau explore Jogja khususnya gitu, yang dengan cara yang nggak mainstream, pengen dapat experience yang lebih, bisa follow, kepoin kita di @dje.djak.rasa, dan aku akan spill sedikit karena kita salah satu produknya itu ada Suarasa namanya, dining experience. Itu kita Srikadinya akan masak-masak dan kita udah lama nggak turun gunung. Jadi terakhir adalah Februari 2023. Dulu kita setiap bulan sekali, dan ini mau turun gunung nih, turun dapur, masak lagi, kemungkinan di November gitu. Jadi stay tune di Instagramnya Jejak Rasa karena akan cukup terbatas mungkin slotnya gitu buat dapat experience-nya. Jadi semoga bisa ikutan sih di program kita nanti, Suarasa. Suarasa. Edisi Srikandi Meramu Rasa. Wih, Kita udah spill di keren sini tuh. banget. Mungkin Bunti ada yang mau di ini. Ya pokoknya kalau misalkan ke Jogja jangan jalan-jalan yang biasa aja deh. Gitu. Iya. Pokoknya follow dulu @dje.djak.rasa. Jejak rasa. Boleh tinggal di Jogja juga, Iya, jangan pokoknya mendem. Siapapun yang pengen dapat experience tentang makanan, pengen cerita tentang makanan, inget-inget aja ini muka-muka makanan-makanan ini. Muka-muka Kayak gitu, makanan. muka-muka makanan gitu. Oke, jangan lupa di follow. BTS kali ini jujur aku excited banget. Seneng banget karena banyak dapat insight, inspirasi dari kakak-kakak, dari Bunti, dari Kak Tanya. Jangan lupa guys, kalau kalian suka silahkan di like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa untuk di share ya, karena ini jujur Jejak Rasa ini pokoknya terbaik deh. Apalagi buat kalian yang ke Jogja cuman kayak itu aja. Jangan deh ya, jangan deh gitu. Oke, see you di next BTS. Dadah.